dalam setiap firman itu. Kami siap terima firman Tuhan di dalam nama ya Yehoshua Adonenu. Amin. Amin. Jangan duduk saudara. Oke. Shalom Aleichem. Shalom. Semangat ya saudara, kita mau dengerin firman Tuhan. Harusnya saat ini itu bukan tugas saya. Saya ini hanya pemain cadangan ya saudara, kalau di pertandingan. Harusnya ini jatahnya Cililik ya, Cililik dari Jakarta. Cuman karena beliau ada tugas dan ada nemenin Pak Bibiantoro ke Turki dengan Auntie Mei ya, Tante Mei yang di Bandung. Jadi saya diminta untuk menggantikan. Tapi nggak apa-apa saudara, saya percaya bahwa setiap apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Oke, boleh presentasinya. Nah ini tema sharing firman Tuhan yang akan saya coba bagikan adalah waktu dan kesempatan. Ketika saya menyiapkan firman Tuhan pada hari ini, saya banyak merenung sama Tuhan apa yang Tuhan mau nyatakan buat anak-anakmu di KH Bandung ini. Waktu itu tadinya saya mau bawakan mengenai tentang sel, tentang yang lagi rame di Jakarta sekarang lah ya, tentang sel, tentang inti sel, tentang hal-hal yang berkaitan dengan sel itu. Cuman kayaknya Tuhan bawa bukan itu deh. Nah, ketika saya merenung, saya berdoa dan saya baca firman segala macam, Tuhan munculin satu ayat ini ya. Kita buka di Pengkhotbah 9 ayat 11. Oke. Pengkhotbah 9 ayat 11. Oke, boleh kita udah semua udah lihat bahasa Indonesia dong? Boleh? Itu bahasa Indonesia. Oh ya, oke. Yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Firman Tuhan ini bicara sangat aneh menurut saya. Kenapa? Kalau kita lihat dalam satu pertandingan, dalam satu perlombaan, contohnya aja, pertandingan lari, pertandingan bola, pertandingan basket, pertandingan apapun juga, pertandingan itu yang menang biasa yang cepat, betul saudara? Orang yang punya kecepatan, dia akan punya nilai plus untuk pertandingan itu. Tapi firman Tuhan bicara apa nih? Kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Aneh kan? Tapi firman Tuhan bicara, siapa percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Segala sesuatu itu yang dunia katakan, biasanya firman Tuhan bicara lain. Karena Tuhan bilang bahwa dunia tidak mengenal dia, sehingga dunia itu tidak mengenal firman Tuhan. Makanya firman Tuhan kadang-kala bicara segala sesuatu yang bertentangan dengan dunia. Oke. Berikutnya kita lihat lagi ya, keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Aneh juga ya. Biasa kalau kita lihat dari perang lah, misalnya perang, yang kuat pasti yang menang, betul? Ya, yang punya tentara banyak, yang kuat, dia pasti menang. Tapi firman Tuhan bicara lain tuh. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Berikutnya lagi ya. Roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan juga untuk yang cerdas. Nah ini bukti nyata kekayaan bukan untuk yang cerdas itu saya banyak mengalami lah. Ada teman saya yang dulunya ya sekolah nggak pintar-pintar amat, makannya setengah mati ya. SMP aja dia 3 kali dikeluarin dari sekolah, 3 sekolah dia pindah karena saking nakalnya setengah mati. Dan saya juga punya teman yang dari SMP sampai SMA sampai bahkan kuliah dia itu ranking. Kita lihat, saya lihat terakhir saya ketemu ketika kakak saya meninggal di bagian Tuhannya, dia datang. Saya ngobrol sama dia segala macam, gimana usaha kamu apa segala macam. Saya pikir
ya namanya anak nakal lah ya, usaha mungkin ancur-ancuran gitu, sekolah aja berantakan, apalagi usaha gitu saya pikir. Cuma ternyata firman Tuhan ini bikin api. Itu yang nakal, berantakan segala macam itu sekarang dia kaya raya. Saya lihat hidupnya diberkati Tuhan. Bahwa itu membuktikan bahwa yang cerdas belum tentu sukses, belum tentu kaya ya. Dan ada yang teman saya yang dari SD, SMP, SMA sampai kuliah dia ranking terus dan dia juara kelas terus. Saya ketemu dia bekerja di satu perusahaan nasional biasa lah, yang ya hidupnya biasa-biasa saja. Dan itu firman Tuhan tuh banyak lah kita lihat ya, mengalami bahwa yang cerdas belum tentu sukses. Next, karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, ini juga banyak karena itu dikasih Tuhan itu secara free. Tuhan kasih bukan karena dia cerdik atau dia pandai atau dia apapun, karena itu anugerah yang Tuhan kasih dalam kehidupan setiap manusia. Nah, yang berikutnya itu karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Kalau kita lihat firman Tuhan ini, nasib dialami mereka semua berarti setiap orang udah punya ada nasibnya dong, betul? Ya, berarti kita nggak perlu memperjuangkan segala sesuatu tuh. Setiap orang udah jelas nasibnya seperti itu, betul nggak? Nah, kan jadi bingung ya. Kalau nasib udah ditentukan, ya udah aja kita hidup apa adanya, karena udah ditentukan oleh nasib, betul? Tapi kita coba belajar dari bahasa Inggris. Kalau belajar gali Alkitab itu, saudara coba baca. Kalau kita bingung bahasa Indonesia, coba baca bahasa Inggrisnya, karena dalam bahasa Inggris itu mungkin lebih jelas. Boleh yang next slide? Nah, kita baca ya. Yang bawahnya aja lah, nggak usah semuanya. Oke. I return and saw under the sun that the race not to the swift, itu mirip Indonesianya, oke. Not the battle to the strong, itu ya oke. Neither yet bread to the wise, sama dengan Indonesianya. Nor yet riches to men of understanding, nor yet favor to men of skill, but time and change happen to them all. Di sini kelihatan jelas ya bahwa waktu dan kesempatan itu terjadi pada setiap manusia. Di sini firman Tuhan bicara tentang waktu dan kesempatan. Oke, dari sini kita bisa lihat jelas ya bahwa perbedaannya. Kalau nasib itu udah ditentuin ya, kita nggak bisa merubah nasib kita. Tapi kan firman Tuhan bicara lain, bukan nasib. Indonesia ada sedikit mistranslasi lah, bukan salah, mungkin terjemahannya kurang tepat. Yang betul adalah waktu dan kesempatan. Nanti kita mau coba gali lebih dalam ya. Oke, next slide. Nah, saya butuh, boleh pakai pembentuk 5-5-nya sebenarnya biar dia bro, boleh, saya butuh peragaan soalnya. Kalau pemain musiknya nganggur, habis itu musik jadi kita sudah peragaan. Nggak makan kan gue? Nggak lagi makan? Oh tuh. Oke, bro dulu ya bro ini tuh bro Julius. Sampai kita baca buka firman Tuhan Matius 20 ayat 1 dan seterusnya sampai 10 nggak salah. Saya kasih perumpamannya biar saudara ini bisa nangkap bahwa nah ini oke. Yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Oke, ini tuan rumah nih ya, hal kerajaan sorga. Oke, seperti tuan rumah, saya tuan rumah ya. Nah ini pekerja bro, mau kerja ya, kerja di jam 7 pagi mulai sekarang ya, jam 7 sampai malam saya bayar 1 dinar sehari, oke? Deal. Ayat 2. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah 1 dinar 1 hari, dia menyuruh pekerja ini ke kebun anggurnya, oke? Kerja apa ya? Sekarang kerja dong, ya, gini. Oke, next. Kira-kira pukul 9 pagi, tuan rumah keluar lagi. Dan dilihatnya ada lagi orang lagi yang nganggur di pasar. Nah, belum lagi nih nganggur, sini silakan. Tolong.
Jangan berhenti dong, kan kerja. Jangan berhenti. Ayo belum lagi. Oke, jam 9 bro. Mau kerja ya? Mau. Satu dinas story. Oke, siap. Di sini sih. Ini kebun anggur. Ya, sekarang. Jangan kemana? Udah di sini. Ya apa? Udah sama kerja sama ini. Oke, next. Ayat berikutnya. Nah, kata mereka begitulah kamu kebun anggur, apa yang pantas kuberikan kepadamu. Ini ayat 4 betul. Oke, berikutnya. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 keluar lagi nih kebun anggur. Ada lagi nggak itu pemain musik lu? Panggil tuh. Oh, itu siapa ini? Ada pemain musik. Nah, yang baju putih pemain musik ya? Nggak tahu kamu. Jangan berhenti ya, berhenti kali bayar nanti. Oke. Nganggur kan, nganggur bersama. Mau kerja, mau kerja? Mau kerja nih, bayar kerja nih. Oke, jam 12 ya, jam 12 jam 3 ini. Sama. Oke, ya, gerak. Oh, kerja ya. Next. Selanjutnya. Kira-kira pukul 5 petang, dia keluar lagi dan mendapati orang lain pula yang menganggur di sini sepanjang hari. Eki, boleh Eki, tolong minta tolong Eki, terakhir. Eki. Jangan bikin tanpa dikerja itu mengenakan kerja. Eki mau kerja nggak? Nggak ada kerja kan? Oke, kerja ya. Tapi nanti upahnya gimana saya, oke? Kerja dulu aja. Ya, silakan kerja. Jangan bikin aku kerja yang bener. Ayo, next. Eki kerja aja udah. Apa ini kamu kerja? Nah, oke, kata mereka kepadanya karena tidak ada orang yang menguak kami, mereka pergi juga ke kebun anggurku. Oke, next. Ketika malam, Tuhan itu bekerja kepada mandornya. Panggil pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka. Mulai dari yang masuk ke terakhir. Oke, yang masuk terakhir dari siapa? Eki ya. Oke, Eki udah beres kerja ya? Udah. Satu dinas sekali ya. Silakan dong. Serius? Yang tadi jam 3, jam 2, jam 2, jam 3 ya? Oke, sini. Oke, udah beres ya? Satu dinas sekali ya. Next, ayat berikutnya. Nah, udah dikasih kan Eki ya, 1 dinar. Next. Udah gitu, kemudian datanglah mereka masuk terdahulu. Nah, ini paling lama nih, paling lama. Bilang dong. Harusnya aku dapat 2 kali lipat dari mereka berdua, 10 dinar. Ini mas 10 dinar ya, oke. Pasti 5 dinar ini, karena kerja lebih lama, lebih capek. Next. Udah habis ya saya? Nah, sini. Apa sini? Udah ya. Sini, taruh. Ya. Oke. Kok cuma dapat segini sih, bos? Harusnya 2 dong tadi, 2 lembar. Segini sih nggak cukup. Ayat berikutnya, kita baca ayat berikutnya. Ini betul-betul nih, kurang ajar nih. Nah, kata mereka nih, baca deh. Nih. Katanya mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam saja, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Ini Tuhannya jawab nih. Nah, bro, aku tidak pernah berkata adil di hadapan kau. Bukankah tadi udah sepakat 1 dinar 1 hari? Bro juga kan sama, 1 dinar 1 hari. Ambil bagian kalian, silakan kembali. Hei, beri kemuliaan buat Tuhan ya. Saudara, lihat ya. Nah, ayat berikutnya terakhir ya, satu lagi atau ini. Tidakkah aku bebas mempergunakan hak milikku, menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Lihat saudara, di sini kita bisa lihat ya, mungkin perumpamannya sederhana, tapi
ada waktu dan ada kesempatan untuk memberikan dalam setiap kehidupan kita. Yang jam 7 pagi itu dia waktunya dia itu jam 7 datang dan dikasih kerjaan, dia mendapat upah. Ada juga orang yang dapat anugerah lebih, dia datang jam 5 cuma kerja 1 jam mendapatkan upah yang sama dengan datang yang jam 7. Betul? Contohnya di pemain musuh itu cuma 1 kan. Jadi yang dapat waktu dan kesempatan 1, yang lain di luar. Jadi dia dapat duit istilahnya kan. itu perumpamaan saudara, tapi saudara coba tangkap ya, bahwa Tuhan tuh kasih kesempatan dan waktu pada kita itu selalu tepat dan selalu pas. Tinggal respon hati kita aja. Kita mau nangkep atau enggak. Ketika Tuhan datang kasih waktu dan kesempatan, ketika kita ambil dan kita terima itu, saya percaya itu akan jadi dalam kehidupan kita. Amin. Oke, next. Kita masuk lebih dalam sedikit ya. Ini udah next. Nah ini, Tuhan berikan kesempatan kepada siapa saja dan kapan saja. Lalu upah dan berkat atau keselamatan itu diberikan bukan berdasarkan lamanya kerja, tapi kemurahan hati Tuhan. Kita lebih enak tuh kerja ya dengan anugerah Tuhan. Saya belajar banyak hal, saudara. Saya sebenarnya bukan pengkhotbah lah, saya bukan pelayanan, saya sebenarnya orang sekuler dan saya businessman lah. Saya belajar bahwa kalau kita belajar mengandalkan Tuhan ya, belajar bekerja dengan anugerah Tuhan, itu jauh lebih enak daripada kita mengandalkan kekuatan sendiri. Oke? Kesempatan datang di waktu yang berbeda-beda, itu yang tadi contohnya ya. Ada yang jam 7 dia dapat kesempatan, ada yang jam 9, ada yang jam 12, ada yang jam 3, dan ada yang jam 5. Kesempatan itu datang tiba-tiba dan kita nggak pernah tahu, tapi kita harus siap dan kita harus tahu bahwa ini yang dari Tuhan, kita lakukan dengan segenap hati. Amin. Nah, yang terakhir, tugas kita adalah merespon saat kesempatan itu datang, bukan untuk membandingkan. Tadi yang pagi itu dia iri kan dengan yang paling sore. Tapi saya banyak hal, berapa banyak kita saling mengalami. Kita udah melakukan lebih banyak, kita berkorban lebih banyak, kita istilahnya kita udah pelayanan lebih banyak dan pelayanan lebih dulu. Tapi ada orang-orang yang pelayanan cuma sedikit istilahnya. Dia pelayanan yang belum terlalu lama juga, tapi dia dapat anugerah lebih. Dan kita seringkali kita iri dengan mereka. Padahal kita nggak boleh iri. Tuhan tuh dan Tuhan kepada kita jatah dan kapasitas yang Tuhan tetapkan di kehidupan kita itu pasti pas dan pasti cukup. Amin. Oke, next. Nah, kan kita di kelas selalu belajar ya pengertian Ibrani, arti Ibrani. Makanya saya coba belajar menggali lebih dalam lagi tentang waktu dan kesempatan. Waktu itu dibagi dari 2 huruf Ibrani, yaitu Ayin dan kok nggak keluar? Oh ya, Ayin dan Taf. Oke. Ayin itu simbolnya, gambarnya Ayin itu mata, artinya penglihatan rohani, kemampuan untuk melihat dan memahami kehendak Tuhan atau melihat waktu dan tempat. Lalu Taf itu simbolnya tanda atau perjanjian terakhir, artinya akhir dari segala sesuatu, penutup juga tanda perjanjian Tuhan dengan manusia. Next. Jadi waktu dalam pengertian Ibrani, waktu dalam Ibrani membawa arti kesempatan yang harus dilihat dengan mata rohani atau ayin dan mengarah pada penggenapan janji Tuhan atau taf. Next. Kayak kesempatan nih, kesempatan dibaca pega, kita baca sama-sama ya. 2, 3, pega. Pega itu terdiri dari 3 huruf. P, next, email dan ayin. P itu artinya gambarnya mulut, kalau di Ibraninya mulut artinya perkataan yang mencipta doa dan nubuat. Email itu lambangnya seperti unta, artinya pergerakan untuk memberi anugerah dan kemurahan hati. Lalu yang terakhir ayin, simbol mata melihat, perspektif rohani dan penglihatan ilahi. Jadi kesempatan itu bukanlah suatu kebetulan. Saya percaya bahwa kesempatan itu bisa kita ciptakan, saudara. Jadi kesempatan yang Tuhan berikan itu kita bisa ciptakan. Waktu Tuhan pasti kasih ke semua orang sama. 1 hari 24 jam, 1 tahun 365 hari, semua sama. Tapi kesempatan Tuhan bisa berikan ketika kita belajar untuk mencipta. Oke, next.
Saya ambil dari satu contoh firman Tuhan. Oke, yuk baca firman Tuhan. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Markus. Oke, yuk baca sama-sama ya, 2 dan 3. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Next. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menengahkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Udah, ya. Oke, kembali ke PowerPoint. Next. Oke. Kita lihat ya. Nih. Saya mau bicara bahwa kesempatan itu bisa kita ciptakan. 10 ayat. Ketika Yesus lewat di Yeriko, ada satu pengemis yang sudah bertahun-tahun dia buta, dan dia minta terus di situ. Dia namanya Bartimeus. Semua tahu cerita ini, tapi kita lihatnya di sini, kita belajar bahwa firman Tuhan bicara bahwa kesempatan itu terjadi ketika Bartimeus itu teriak. Benar? Kalau coba bayangin saudara ya, kita kalau baca Alkitab itu kita belajar imajinasi, kita belajar bayangin. Kalau misalnya Yesus lewat, Bartimeus mendengar, dia udah syema nih. Kita kan seringkali kita juga dengar firman Tuhan kan, kita syema kan, tapi kita nggak merespon, kita nggak melakukan apa-apa. Makanya kesempatan tidak pernah datang. Ketika itu Bartimeus mendengar, dia syema, ada Yesus orang Nazaret. Dia tahu bahwa ada Yesus orang Nazaret yang mampu menyembuhkan penyakitnya. Dia teriak, Yeshua, Son of David, have mercy on me. Dia teriak pertama. Dan apa respon orang-orang sekitarnya? Mencibir. Berapa banyak seringkali kita melakukan segala sesuatu buat Tuhan, dan orang mencibir. Alah, udahlah, ngapainlah gereja, ngapain lu pelayanan hidup kamu gitu-gitu aja, ngapain kamu menabur, bukti kamu gak diberkati. Berapa banyak kita di posisi Bartimeus seperti itu. Tapi apa yang Bartimeus lakukan ketika orang-orang semua mencibir dia, orang-orang merendahkan dia, orang-orang ngomong, udahlah lu gak usah teriak-teriak berisik, udahlah lu ngapain teriak-teriak, Yesus ngeganggu aja. Tapi dia bicara apa lagi? Dia teriak lagi lebih keras, Yesus, Son of David, have mercy on me. Ketika teriakan yang keduanya itu, Tuhan berpaling dan menoleh. Kesempatan datang ketika dia mencipta. Amin, saudara. Ya, ketika dia teriak dengan mulut, dia mencipta, kesempatan itu datang. Nah, berikutnya apa? Yesus memanggil dia kan. Dia mengenakan jubah, dia bergerak menuju Yesus. Hal yang kedua yang dilakukan adalah ketika Tuhan sudah merespon, Tuhan sudah memberi, kita harus bergerak maju step by step sampai kita sampai kepada Tuhan. Yang kedua itu gimana dia bergerak, benar? Dan yang ketiga, apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus tanya? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab Bartimeus apa? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Coba saudara bayangin ya, kalau Tuhan nanya sama kita, apa yang mau supaya aku perbuat bagimu? Coba saudara bayangin.
Tuhan nggak bilang apa satu kesempatan untuk aku berbuat bagimu, nggak gitu. Tuhan nanya loh, apa yang mau aku berbuat bagimu? Dan Tuhan tuh bukan seperti apa jin dan jun itu apa lampu Aladin ajaib ya, nggak seperti itu kan, hanya 3 permintaan enggak kan. Banyak sebenarnya kalau saya jadi saya bisa berpikir nih, kenapa sih Pak Dewa bodoh banget ya, bodoh kan saya benar nggak? Harusnya dia bilang, Tuhan setelah saya melihat saya pengen punya rumah mewah ya, mobil bagus, saya juga, apakah itu nggak dikasih? Saya pikir sih Tuhan mungkin kasih juga, betul nggak? Benar nggak saudara mikir? Kalau Tuhan ngasih kesempatan itu kadang kita nggak tahu diri ya. Kita maunya yang keinginan kita, bukan yang keinginan Tuhan. Makanya seringkali Tuhan bicara apa, kita jawabnya kemana. Jadi makanya Tuhan ngomong, kita nggak nyambung ya. Bartimeus dia minta apa? Supaya dia bisa melihat. Apa arti melihat tuh? Ayin. Kalau tadi ngomong tadi kan cocoknya jadi kesempatannya. Ketika dia berbicara, dia teriak terus. Yang kedua dia bergerak sampai kepada Tuhan. Dan yang ketiga dia bisa melihat. Itu kesempatan terjadilah di rumah Bartimeus. Amin. Saya percaya saudara kita semua juga pasti ada kesempatan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Tinggal satu hal yang kita mau, apa kita mau merespon kesempatan itu atau kita tidak. Oke, next. Nah, beberapa contoh di Alkitab ya. Saya akan bawakan contoh-contoh di Alkitab itu semua. Nanti saya akan cerita tentang kehidupan nyata. Yusuf, Kejadian 41. Semua tahu cerita Yusuf, amin. Yusuf dibuang terus masuk ke Mesir segala macam kan. Nah, dari tahanan nih menjadi orang kedua di Mesir karena menafsirkan mimpi tepat waktu. Next. Ruth tahu ya, Ruth anaknya Pagem ya, Ruth di bawah. Cerita tentang Ruth itu bahwa dia masuk ke ladang Boas, tidur di bawah kaki Boas, dan dia dikawin oleh Boas menjadi orang yang melahirkan keturunan ilahi. Next. Daud, semua tahu cerita Daud lah. Daud kan paling terkenal di gereja ya. Datang ke medan perang untuk mengantar makanan, tetapi mendapat kesempatan mengalahkan Goliat. Hal yang kecil yang Daud lakukan itu apa? Pertama dia cuma mengantarkan makanan buat kakak-kakaknya di medan perang. Kadang-kadang kita meremehkan hal-hal yang kecil yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Lakuin inilah, udahlah, males lah, ngapain lah. Coba kamu anterin itu ke sana, nggak usah lah, ngapain lagi gituan. Coba kamu melayani Tuhan dengan ini, udahlah, yang lain juga bisa. Selalu kita melakukan hal yang kita maunya sendiri. Tapi lihat Daud, kita belajar dari dia ya. Orang yang benar-benar Tuhan sampai hatinya berkenan kepada Daud. Itu orang yang benar-benar dia dari hal yang kecil menggembalakan kambing domba yang cuma beberapa ekor sampai mengantarkan makanan buat kakaknya dia lakukan. Karena apa? Dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan kasih dalam kehidupannya. Amin. Next. Nah, kesimpulan, waktu dan kesempatan bisa datang dalam bentuk situasi tersederhana. Orang benar akan peka dan siap akan menanggapinya. Berikutnya. Nah, kesimpulannya ya. Waktu dan kesempatan adalah bagian dari kedaulatan Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup bijaksana, peka terhadap kehendaknya, tidak iri terhadap keberhasilan orang lain, masing-masing punya musuhnya. Oke. Cerita tentang di Alkitab kita udah lihat ya, semua seperti itu. Saya mau coba sedikit kesaksian lah dalam hidup saya. Waktu itu Pastor Joshua pernah ngomong kan, pernah share tentang apa ya, saya lupa. Cuma dia akan waktu itu bilang bahwa ada orang yang saya khianati itu bisa memberkati saya. Saya akan share sedikit. Ketika pandemi, saudara saya itu usaha kerjaan saya kontraktor ya, jadi bangun rumah dan sebagainya. Saya membangun rumah, pabrik, hotel, apapun juga lah, saya yang hubungan dengan bangunan saya kerjakan. Ketika pandemi itu saya benar-benar posisi pada saat waktu itu terpuruk sekali, sampai
istilahnya ini ada mama saya di sini. Mama saya tuh suka ngirim makanan, mama mertua suka ngirim makanan karena mereka tahu kita tuh nggak punya uang. Kita tuh buat makan aja kita waktu itu susah. Karena waktu itu proyek saya itu semua ketika pandemi itu di stop semuanya. Proyek perumahan, proyek apapun, dan kebanyakan owner saya juga mereka nggak mau untuk proyeknya jalan karena kesulitan ekonomi dan karena banyak lockdown gitu, jadi kita nggak bisa bergerak. Akhirnya ya saya berusaha sampai anak sekolah saya aja saya nggak bisa bayar untuk sekolah. Kita harus menunggak untuk anak sekolah, tapi ya nggak apa-apa saudara. Kita sama-sama semua terus berusaha waktu pas pandemi itu. Sedikit demi sedikit Tuhan pulihkan kehidupan kita. Ketika tahun 2020 atau 2021 saya lupa, saya ada kerjaan itu di Majalengka, dan saya punya karyawan mandor yang baru, saya baru rekrut di Majalengka itu, kurang lebih saya baru kenal dia lah. Dan saya mikir saya dikasih proyek besar, cukup besar di Majalengka itu, total luasannya itu 4 hektar. Dan itu proyek terbesar saya kalau saya kerjakan itu. Saya udah gitu nama istri saya, wah ini kalau saya kerjakan proyek ini ya, kita dalam waktu 5-10 tahun ke depan kita udah enak lah. Gak usah mikirin proyek, gak usah nyari duit, gak usah apa, pokoknya dari proyek ini cukup. Itu pikiran manusia, saudara. Makanya ya, kita jangan pernah mikir secara manusia, karena pikiran Tuhan itu lain. Setelah berjalan proyek, itu proyek berjalan cuma sekitar 3 bulan, kurang lebih. Itu setelah pandemi lah, pandemi lewat sedikit ya, 2021. Nah, dengan berjalan proyek itu, ternyata harga yang saya masukkan di tengah jalan itu nggak masuk. Jadi mau tidak mau, saya harus mundur dari proyek itu dan digantikan orang lain yang harganya masuk. Dan di situ saya punya mandor satu itu karena dihasut oleh orang-orang lain ya, yang dia dikasih tahu sama orang lain bahwa dia itu nggak benar, dia itu mabok-mabokan segala macam. Akhirnya saya mencari cara gimana caranya supaya bisa mengeluarkan dia. Jadi saya panggil orang lain, pegawai saya yang lain untuk menggantikan posisi dia dengan saya aduin lah istilahnya mandor saya yang satu dengan mandor yang baru ini, saya aduin supaya yang baru ini keluar. Sebenarnya saya jahat saudara, itu kan artinya saya mengkhianati dia gitu. Ya udah akhirnya proyek itu saya nggak dapat juga. Nah kembali lagi ke posisi yang dulu yang saya terpuruk lagi gitu. Setelah itu ya berjalan waktu, ada proyek, ada jalan terus, saya ngerjain satu proyek yang kecil terus Tuhan kasih, ya puji Tuhan bisa berjalan. Dan saudara tahu ya waktu itu pandemi, waktu kita pasti nggak ada sama sekali. Kita kan ada pelayanan ini ya, asli semua tahu ya, pelayanan anak muslim. Nah itu kita mau percaya bahwa Tuhan tuh nggak pernah berutang. Waktu pas pandemi itu juga kondisi anak-anak asli itu waktu itu pernah dia kebanjiran. Waktu itu pernah ada hujan besar sekali daerah Citepus itu, sungainya meluap sampai yang daerah Pagarsi banjir segala macam. Nah itu Citepus itu parah juga, sampai anak-anak asli itu rumahnya terendam sampai hampir ke plafon. Dan mereka nge-WA ke kami, ke inilah kita koordinator asli. Mereka bilang, Kak tolong rumah kami terendam, kami istilahnya harta benda kami habis, baju kami semua terendam segala macam. Dan kita tanya ke mereka, apa yang kalian butuhkan? Mereka bilang kita perlu sabun buat alat kebersihan itu segala macam, terus apalagi saya waktu itu beras itu, mereka benar-benar habis, nggak ada apa-apa. Dan pada saat kita nggak punya uang itu kita bingung. Dan saya bersyukur saya punya istri yang punya iman yang luar biasa ya, karena mikir dia nggak pernah nyari duit sih, jadi imannya besar. Jadi dia punya uang, saya bilang ini gimana asli, saya nggak punya duit, kita nggak punya uang, dan kita mau nyari dari siapa itu susah, karena kita tahu lah pas saat pandemi semua orang juga susah gitu, semua orang jadi di rumah saja dan semua orang susah gitu istilahnya. Tapi kita lihat nih ada anak-anak asli yang kita adopsi ini, mereka benar-benar kesusahan. Akhirnya saya ngomong, ini saya masih ada uang, dia ngitung buat belanja keperluan kebersihan asli, buat sabun, buat segala macam itu sekitar 3 juta lebih ya 3 juta lebih, dan saya bilang ini duitnya dari mana? Kita buat makannya setiap hari dari Gojek yang paling murah, apalagi buat nabur asli gimana caranya?
Akhirnya saya bilang, nih saya masih ada uang, dan dia cek rekening dia masih ada uang 1 juta lebih. Saya bilang, ini bukan leman roti 2 ikan ya sekarang. Jawabannya nih, kita realitanya perlu 3 juta lebih, uang 1 juta lebih, gimana caranya? Kecuali zaman 5 roti 2 ikan, kita doain terus juga tetap gak berubah, di rekening terus segitu, 1 juta lebih. Akhirnya ya udah, dia bilang, kamu nih uang habis gak apa-apa, karena saya bilang saya gak bisa kasih uang, jujur ya kita buat sehari-hari ya udah berjuang. Kalau misalnya kamu rela, ya udah, dia bilang, ya udah saya mah rela, biarin aja, uang habisnya nggak masalah. Oh ya udah, berarti mana cukup. Akhirnya udah kita tabur semua, dan ada saya telepon beberapa saudara dan teman saya juga, saya bilang, ini kita ada kesusahan buat anak-anak yang kita adopsi, kamu mau nggak nabur, kamu mau nggak. Akhirnya singkat cerita itu terkumpul sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, dari situ saudara ya, Tuhan melihatnya, ternyata saya baru ngerti sekarang, itu adalah waktu dan kesempatan yang Tuhan kasih untuk kita mau korban buat Asri. Semenjak hari itu, saudara, sampai detik ini saya bicara, kas Asri itu tidak pernah minus. Karena Tuhan sengaja mencukupkan ketika kita habis-habisnya kita korban. Sampai detik ini ya, Asri itu sampai sekarang 130 anak itu, sampai sekarang kas Asri itu gak pernah kosong, gak pernah minus. Karena saya percaya pernyataan Tuhan itu sempurna. Amin. Nah itu udah setelah Asri kita lewat ya. Nah kita kan masih bergumul nih tetap ya. Asri sih oke lah, tetap ada yang nabur, ada yang tiba-tiba transfer segala macam, ada orang yang nggak kenal tiba-tiba bisa transfer karena Asri. Nah dari situ semenjak itu tetap kita tetap masih berjuang ya. Semenjak itu juga bukan Asri udah oke, tapi kita kehidupan kita pribadi kita masih bergumul. Sampai istri saya sempat ngomong, kenapa ya ini Asri kok bisa jebol, tapi kita kehidupan kita gini-gini terus. Ya saya bilang ya sabar lah, mungkin waktu Tuhan beda kayaknya. Akhirnya saya masih ingat waktu itu sekali papi rohani kita ke Bandung, dan kita melayani dia di Lembang, mau salah waktu itu nginepnya. Ada acara di Bandung apa banyak. Senyewa satu villa yang datang di Jakarta itu sekitar 20 orangan, banyak sekali lah. Nah kita mesti melayani mereka gitu, karena istri saya dan saya kan tim hospitality. Nah ketika kita mesti melayani mereka, sama ya kondisinya seperti Asri itu, kita nggak punya duit, saudara. Saya nggak sama istri saya, kita mau nyiapin apa nih? Nggak mungkin ya datang dari Jakarta kita kasih kerupuk gitu ya. Kerupuk saya masih sanggup, saudara. Saya beli 10 bahan kerupuk, 20 bahan kerupuk masih sanggup lah. Cuma kan nggak mungkin setiap hari pagi siang saya makan kerupuk gitu, saudara kan. Kita kan harus makan yang benar gitu. Kita kasih serve the best lah buat papa rohani kita, buat saudara-saudara kita di Jakarta. Akhirnya saya bilang, saya masih punya emas ya. Yang benar saya bilang, kamu baca emas? Iya, nggak apa-apa. Akhirnya dia kumpulin emas-emasnya, dia jual. Benar, saudara, dia jual. Dengan sedih, dengan ya masih sedih lain, saudara, emas yang dari mana dia kumpulin segala macam, dia jual. Dan kita kumpulin uangnya, kita beli makanan, kita sajikan makanan buat tim di Jakarta semuanya segala macam. Akhirnya sampai 3 hari mereka pelayanan di tempat ini, dan udah gitu beres. Nah, pada hari terakhir Pak Bibianur itu ngomong sama kita, kamu habis berapa? Kita kan bilang, udah tapi nggak apa-apa, emang tugas kita kan ya. Tapi mungkin Pak bilang, kalau kamu punya hati anak, kamu bilang yang benar, kamu habis berapa, kamu gimana kondisi hidup kamu sekarang. Jadi kita cerita lah sama Papi, kita share segala macam, bahwa kita ini jual emas segala macam. Ya udah, Papi bilang, saya lihat iman kamu, kita mau berdoa. Semenjak dari situ, saudara, saya mau bersaksi sama saudara ya, itu terobosan terjadi. Ketika kita mau korban tuh ya, sampai habis ya, sampai benar-benar nggak ada juga kita ada yang kita habisin. Di situ terobosan terjadi. Nah, saya cerita nih, semua juga ada pijakannya. Tahun lalu lah 2024, dari situ kita udah mulai diberkati, ada terus proyek yang Tuhan cukupkan lah. Jadi buat hidup kita udah cukup, buat makan cukup, dan buat sekolah segala macam kita cukup. Tahun lalu, nah saya tuh ditawarin lagi proyek, dan yang nawarinnya itu, saudara tahu nggak, orang mandor yang saya khianatin 4 tahun yang lalu. Dia tiba-tiba WA saya, bos,
ada proyek mau nggak? Dan saya jawab ya oke lah, sok apalah. Ini bikin pabrik di mana? Di Majalengka. Oh saya bilang oh aneh ya, Majalengka lagi nih. Saya pikir. Akhirnya ya udahlah. Saya sih nggak pernah berpikir bahwa itu proyek akan saya menangin gitu. Jadi saya mah orangnya kan santai, jadi nggak terlalu ngoyo lah untuk mesti proyek itu harus menang, harus dapat, harus segala macam, enggak lah. Jadi saya hitungnya juga asal-asalan, saudara. Saya juga buat bayangin, saudara, saya itu dari mandor ini dikenalin ke orang kepercayaan pabrik, dari orang kepercayaan baik dikenalin lagi ke GM-nya pabrik, dari GM pabrik dikenalin ke direktur utama pabrik. Akhirnya setelah singkat cerita saya meeting dengan direktur utama pabrik. Beberapa kali meeting, saya pikir udahlah ini malah apalah proyek nggak jelas gini, gitu. Sampai yang terakhir final meetingnya aja saya dipanggil pagi-pagi, sampai saya dipanggil, saya di WA, Pak boleh bisa meeting nggak hari ini, kita mau diskusi lagi buat final. Saya bilang nggak bisa ya, saya lagi sibuk, saya banyak kerjaan, saya bilang gitu. Padahal saya lagi jalan tuh di 23 saudara, lagi jalan kaki kita santai-santai. Cuman ya udah, saking sayanya malas gitu ya, saya pikir udahlah ini apaan sih gitu. Ya udah jadi, tapi saya bilang saya siang bisa lah. Akhirnya saya siang dan sampai ke sana. Dan saya ketemu dia ngomong sama saya sampai kaget. Pertama kali ini ya saya ada proyek orang ngomong gini, kita nggak akan nawar lagi nih, udah ya kita deal sama-sama tantangan. Bayangin saudara, saya seumur-umur hidupnya ngerjain kerjaan belum pernah sekali nggak ditawar yang ini doang. Akhirnya kita deal, saya pulang sama istri saya kayak yang mimpi saya bilang itu proyeknya kayaknya dapet deh di Majalengka. Yang bener nih, ya udah kita lihat aja, saya bilang gitu. Saya juga masih tetap nggak percaya karena menurut prinsip saya nih kalau kita udah deal duit belum masuk mah masih belum oke ya saudara. Ya saya bilang sama si direktur utama, ya udah sok kalau mau duit transfer aja, saya baru kerjain. Dia bilang gini, sok kamu kirimin orang dulu, hari Senin kirimin orang, itu hari Kamis atau Jumat lupa lah. Hari Senin kamu kirimin orang, hari Selasa kita transfer. Ya udah, saya pikir kirim orang doang mah nggak apa-apa lah, modal travel doang. Saya kirimin orang ke sana, betul saudara. Hari Selasa dia transfer. Baru saya kaget, waduh, berarti luar biasa. Bayangin saudara, itu orang yang dulu saya hianatin, dia bisa berkati kita. Makanya kita lihat ya, Tuhan tuh bekerja dalam kehidupan kita itu aneh. Gak pernah yang biasa-biasa. Kalau biasa-biasa mas orangnya biasa-biasa. Tapi kalau hal yang aneh, yang spesifik, dan itu di luar nalar kita, saya percaya itu Tuhan yang sedang bekerja. Dan bayangin saudara, dengan anugerah Tuhan ya, saya bisa bekerja itu dalam waktu kurang lebih 6 bulan lah. Dulu saya bekerja dengan, saya bilangkan sama saudara, kalau bekerja kita dengan setengah mati dengan kekuatan kita, yang tadi jam 7 pagi nih ya, kerja jam 7 pagi nih tadi Mas Bro tuh. Jam 7 pagi dia kerja buat 1 hari, dia kerja seharian untuk upah 1 hari, 1 hari itu 1 hari. Terus bayangin jam 5 tadi jam Eki jam 5 dia kerja 1 jam untuk 1 hari, berarti berapa kali lipat yang bisa dihasilkan. Nah kita belajar saudara, saya belajar dulu, saya bekerja ya istri saya jadi saksi lah, kita dapat proyek, dapat duit buat bulan depan cukup, bulan depan buat bulan depannya lagi, bulan depan buat bulan depannya, terus seperti itu. Jadi kita nggak pernah punya pikiran bahwa kita bakal nabung, kita bakal punya buat masa depan. Tapi dari proyek yang Tuhan kasih ini, yang saya dapat dari orang yang saya khianatin, itu bisa memberkati kita itu untuk kerja 6 bulan itu bisa untuk kita hidup 1 tahun. Bayangin saudara, ajaib kan Tuhan kita. Yes, Ya. Jadi kita belajar saudara, waktu dan kesempatan itu, waktu Tuhan sudah sediakan lah. Waktu mah kita nggak bisa, waktu Tuhan sediakan. Tapi kesempatan kita bisa ciptakan. Dengan mulut kita mencipta, dengan mulut kita merespon setiap apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Amin. Oke. Saya akan ngomong ya. Nah, ayat yang terakhir di Markus 10 tadi, Bartimeus ketika itu Yesus berkata kepadanya, pergilah dan imanmu telah menyelamatkan engkau.
pada saat itu juga melihatlah ia dan ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Hal yang terakhir yang dia lakukan, yang kita harus lakukan ketika Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya itu, apakah kita masih tetap setia sama Tuhan atau enggak? Kadang-kadang Tuhan tuh yang memberkati kita. Orang tuh diuji bukan ketika dia di bawah. Percayalah saudara, ketika kita di bawah kita akan teriak-teriak sama Tuhan. Tapi ketika kita di atas, ketika Tuhan sudah angkat kita, ketika waktu dan kesempatan Tuhan sudah berikan dan itu terjadi dalam kehidupan kita, apakah kita tetap masih mengikuti Tuhan atau enggak? Oke, itu buat perenungan kita saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Beshem, Moshiach, Yehoshua, Adonai. Amin. Amin. Boleh kasih tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Siapa yang percaya Tuhan yang sanggup merubah hidup dari Brother Samuel, itu Tuhan yang sama yang bisa membawa hidup kita dari satu kemudian demi satu kemudian. Amin. Saudara, boleh saya ajak kita ini 5 menit lah ya. Kita buka ayatnya tadi, saya sangat diberkati saudara. Tapi ada sebuah hal yang kita percaya bahwa ketika Tuhan bekerja, ada sedikit ada satu hal yang harus saudara saya tangkap penting sekali saudara. Boleh buka di Markus 10 tadi ayat 47. Coba kita dengan persembahan dengan pengumuman nanti saudara ya. Oke, nah saudara, ini ada satu kata yang menarik di sini ketika dikatakan ketika didengarnya. Bartimeus ini, orang yang buta ini, orang yang mengalami kesusahan dalam kehidupannya, dia nggak bisa lihat, dia bahkan nggak bisa melihat masa depannya kayak apa. Dia mendengar itu bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Pertanyaan saya, dia dengar Yesus orang apa saudara? Yesus orang Nazaret. Saudara, ketika tadi disampaikan, saya coba browsing sedikit, saya coba cari sedikit informasi mengenai kota Nazaret. Ternyata kota Nazaret adalah sebuah kota kecil yang bahkan pada tahun 1 Masehi itu gak ditulis saudara dalam sejarah. Kenapa? Saking kecilnya, saking tidak dianggapnya. Jadi orang buta ini mendengar ada seorang bernama Yesus dari sebuah tempat terpencil. Kalau kita dari kampung lah begitu ya, siapa sih gitu ya, kalau datang dia anak sultan siapa gitu, langsung berlatar merah gitu ya. Tapi ketika dia mendengar ada seorang namanya Yesus datang dari sebuah tempat terpencil yang tidak secara ekonomi nggak kuat, bahkan dalam sejarah pun mungkin mereka bertanya, kota apa itu begitu. Tapi orang yang buta ini secara fisik, dia nggak buta secara spirit nih saudara. Yang dia dengar Yesus yang datang dari kota yang terpencil. Tapi apa yang dia serukan? Dia berseru, Yesus, anak Daud. Apa artinya saudara? Seluruh Israel tahu Daud adalah seorang raja yang sangat dihormati di Israel. Amin. Dan kabar baiknya, hanya seorang raja yang bisa mengubah nasib seseorang. Hanya seorang raja yang bisa mengangkat dari yang paling hina menjadi orang yang paling sangat-sangat dihormati. Amin. So hari ini apakah saudara melihat Yesus sebagai orang Nazaret? Orang yang mungkin, Yesus, saya sering dengar kok. Ataukah hari ini secara spirit, secara roh kita masih menangkap ada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah Raja yang sanggup mengubah setiap nasib yang buruk menjadi sebuah kemuliaan. Amin. Amin. Hari ini siapa yang rindu mulai melihat dan percaya bahwa Yesus Kristus dia Allah yang sanggup mengubah setiap nasib kita. Amin. Amin. So hari ini saya dipercaya kalau Bro Samuel boleh Tuhan mengerjakan hal yang ajaib dengan cara yang gak masuk akal ya. Tapi hari ini kita juga mau sekali lagi diingatkan, itu bukan hanya untuk sebagian orang, bukan hanya untuk pembicara, bukan untuk hamba Tuhan, bukan hanya untuk orang-orang yang pelayanan, tapi itu buat saudara dan saya. Amin. Pertanyaannya, apakah saudara melihat Yesus sebagai Raja yang sanggup mengubahkan setiap kutub jadi berkat? Amin. Amin. Oke saudara, baik, terima kasih buat Bro Samuel. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya percaya kita semua diberkati dan saya juga sangat diberkati. Dan
tanya dari cerita yang sudah Kak Anita kasih tahu ke kalian. Ingat ya, siapa yang mau jawab jangan langsung jawab tapi nggak tunggu. Kalau udah Siap ya. Cerita tadi, Tuhan Yesus itu berdoa di mana? siapa yang duluan? Anang sedang mewarnai. Ayo mewarnai hanya 10 menit. Tapi dari sini menggunting dan menempel. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Barang siapa akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini dia ayat hafalannya kelas 3 ke atas, Yohanes 11 ayat 25. Untuk kelas 2 ke bawah ayat 25a. Oke, ini yang katakan Nadia, katakan bagikan. Nomor 2 Nadia. Ya, ini Nadia dapat lagi. Nomor 1 Ruth. Oke Ruth. Oh. Nomor 4 Gloria. Nomor 4 Gloria lagi. Nomor 7 Game. Gimana lagi ya? Ini Nadia. Nomor 3 Delvari. Nomor 5 Devano. Nomor 8 Tio. Nah, ini hasil prakarya kita. Bikin kelinci yang bisa ditarik-tarik telinganya. Nah, coba Kakak Anita lihat. Yang ada tulisan oke, berarti ayat hafalannya juga sudah bisa. Nanti Kakak Anita dapat kasih hadiah lagi. Duduk dulu.